Bang Is ini sudah membeli mobil baru, itu terparkir di bawah itu. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah Pak, itu hasil dari YouTube ya? Ya. Justru begitu kita monet itu tantangan sebenarnya. Kita terkadang kan melihat luar biasa penghasilan orang, bagaimana dia mendapatkan ini, tiba-tiba beli ini, beli itu kan. Betul. Nah ternyata di balik itu kan kalau kita cek di satu video, dia kan hanya receh dia. Mau channel kita sama, kontennya sama, tidak ada masalah. Nanti kan yang penontonnya yang bisa memilah dan memilih. Semula posisi teman-teman saat ini sama dulu posisi kita ya. Semua mulai dari 1 subscriber. Ya, kita mulai dari 1 subscriber. Itu pun saya subscribe sendiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi nih di part 2 bersama Bang Isnaini. Isnaini Panglima. Ini panglimanya tutorial nih. Bagi yang suka mencari tutorial, ketemu Bang Isnaini. Nah, inilah orangnya ada di sini. Jadi biasanya di channel YouTube-nya yang 200 berapa tadi? 226.000. 226.000 subscriber Bang Isnaini ini, tapi luar biasa, dalam sebulan bisa tembus 10.000 ya. Subscriber barunya. Kemudian pernah penghasilannya dalam sehari, ini yang keren nih. Dalam sehari pernah penghasilan YouTube-nya itu 2-3 juta sehari. Nah, ini sangat luar biasa. Tentu ini tidak kalau bahasanya sekonyong-konyong seperti itu gitu. Ada perjalanan sudah. Jadi yang penasaran bagaimana Bang Is membangun YouTube-nya ini di part 1 sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita ini ingin membahas bagaimana sebenarnya Bang Is ini tetap eksis dengan seorang diri, kalau bisa saya katakan ya, sendiri membangun channel ini, memeliharanya saat ini sendiri. Bang Is ini sudah membeli mobil baru, itu terparkir di bawah itu. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah Pak, itu hasil dari YouTube ya? Ya. Nah, ini betul-betul hasil dari YouTube, membeli sebuah mobil di bawah yang dipakai sekarang Bang Is. Jadi sangat luar biasa dampak ekonomi kalau bahasanya tadi itu istiqomah ya. Istiqomah menjaga channel ini. Nah, dengan konten ini kalau saya lihat nih, ini 3 hari 4,3 ribu nih tutorial, sebuah tutorial tips dan trik. Jadi untuk Word itu udah tuntas dibahas ya. Bisa saya katakan untuk dari pemula sampai mahir. Pemula sampai mahir udah include di sana. Kalau kalau teman-teman yang kursus dari level 1, level 2 sampai level mahir, bahkan lebih dari level mahir sudah dijelaskan di channel itu. Oke. Nah, ini kalau bagi yang mencari tutorial Word, Excel juga ya. Excel ya. Excel beberapa saya lihat itu juga udah luar biasa nih. Tertinggi sebuah video Bang Is itu ditonton berapa juta untuk satu video? Kan ini saya lihat ada yang 1,4 juta ini. Cara cepat belajar Microsoft Word tutorial pemula bagian 1. Ya. Ini tembus 1,4 juta ditonton. Ya, memang seperti itu. Nah, ini kalau ini ada yang unik dari Bang Is nih. Kadang setelah diupload dia lupakan itu kan. Nggak pernah saya cek. Nggak pernah dicek. Saya pun tadi duduk sebentar, saya tanya, ada berapa sekarang Bang Is? Ntar dulu saya cek, udah berapa sekarang? Barulah dipegang HP. Dan uniknya sebenarnya ada satu channel yang sampai sekarang belum ketemu ininya ya, akunnya ya. Itu yang di kripto. Yang di kripto. Bukan channel YouTube sih, tapi cara mendapatkan walletnya yang saya lupa anunya. Dompet untuk uang. Ya. Sekian satoshi itu masuk di wallet itu. Nah, wallet itu dikonversi dia ke Bitcoin mungkin, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, semuanya masuk di sana. Cuma bagaimana membukanya itu dia kan dia 2 langkah di HP itu. Pengamanan 2 langkah. Pertama bisa dia masuk, yang kedua itu yang enggak bisa karena dulu saya reset dulu HP saya, jadi yang pengaman 2 langkah ini yang enggak bisa masuk. Makanya dengan berat hati saya ikhlas kan. Sudah dijelaskan yang di kriptonya ya. Oke, ini yang luar biasa. Berikutnya di part 2 ini kita akan bagaimana Bang Is mengoptimasi sebenarnya ini dari pengalaman nih. Nah, sekaligus ini karena Bang Is ini adalah tutorial, ini tentu sudah banyak ini menerapkan CEO, kemudian optimize yang di channel YouTube-nya ini.
Gimana Pak Is? Untuk yang standar, yang pertama biasanya kan kita melihat casing dulu kan. Ya betul. Ya casingnya luar biasa. Jangan belum kita lihat isinya kan, casing dulu ini. Ya itu setelah kita tertarik casing itu. Ya pertama kan casingnya dulu. Amankan dulu casingnya. Tampilan awalnya itu kalau di YouTube tuh thumbnailnya lah. Thumbnailnya ya. Sebisa mungkin buat thumbnail itu semenarik mungkin, sepenasaran mungkin. Ukurannya kalau dilihat dia penasarannya sampai seminggu. Apa dibalik dibalik thumbnail ini gitu ya. Tapi tetap fokus di aturannya gitu ya. Jangan clickbait atau yang sifatnya membuat orang terjerumus. Iya. Dia thumbnailnya tentang kopi misal. Ternyata ketika masuk dia membahas masalah bagaimana cara mengambil rumput di sawah, kan tidak nyambung kan. Betul. Nah sebisa mungkin dia tetap nyambung dari thumbnail dengan isinya. Tapi di thumbnail itu buat dia sebisa mungkin menarik, membuat orang penasaran. Buat kata-kata misal hanya 2 menit tuntas misal, padahal kan atau hanya biasanya kan kita mengerjakan 10 menit. Tiba-tiba ada channel, ada thumbnail yang bisa melawan daya nalar orang itu yang biasanya dia normalnya 10. Tiba-tiba ada orang mengeluarkan sesuatu hanya 1 menit bisa gitu kan. Betul. Kan orang penasaran kok bisa, bagaimana caranya, teknisnya bagaimana, padahal isinya sama kan. Nah itu yang pertama thumbnail. Setelah thumbnail langsung masuk ke deskripsi. Deskripsi itu tinggal ambil aja judulnya, masukkan ke deskripsi. Sebisa mungkin ada kata kunci yang bisa, misal cara membuka Microsoft Word. Yang pertama kan cara, itu 1 kan. Microsoft Word, itu 2. Bukan Microsoft Word 3. Nah nanti di belakangnya mungkin ada embel-embel tingkat dasar, pemula, hanya 1 menit mahir. Betul. Padahal videonya 10 menit. Tiba-tiba 10 menit mahir Microsoft Word. Padahal kan dari tidak mungkin kan. Tapi dengan kalimat 10 menit mahir itu kan akan membuat orang penasaran. Akhirnya diklik lah video kita, ditonton semenit, padahal isinya sama kan. Tetap dia jatuhnya 10 menit kan, cara membuka aja gitu. Betul. Deskripsi. Setelah deskripsi masuk, nanti masuk di tag gitu. Tag itu kan yang intinya apa yang kira-kira kita mau bidik gitu. Nah, jangan menyalahi aturan. Kita bahasnya masalah pancing, yang kita masukkan cara memasak kan tidak nyambung. Betul. Nah sebisa mungkin yang dimasukkan itu kan yang masih ada hubungannya dengan Microsoft, dengan Word atau dengan pancing. Itu kan ada toko pancingnya, ada ikannya, ada pancingnya, ada jorannya, jaringnya, kapal dan lain sebagainya. Sebisa mungkin dibuat menarik. Itu. Jadi itu ketika ini ya itu CEO-nya ya. Bagian pengembangan CEO-nya. Kemudian kalau ini kan sudah channel ini udah besar nih, sudah 200 ribuan nih subscribernya. Kemudian untuk memelihara eksistensi channel besar ini, apakah kita berleha-leha nih sekarang, nggak peduli lagi apapun, kalau bahasa ininya apapun saya buat pokoknya ditonton, bisa apakah seperti itu? Justru begitu kita monet itu tantangan sebenarnya. Kita terkadang kan melihat luar biasa penghasilan orang, bagaimana dia mendapatkan ini, tiba-tiba beli ini, beli itu kan. Nah ternyata di balik itu kan kalau kita cek di satu video dia kan hanya receh dia. Hanya receh. Tapi kali sekian banyak video kan dia bisa menjadi lumayan lah gitu. Nah ketika kita sudah monet itu sebenarnya sama kayak orang kuliah. Dia kan masih slow, enjoy. Begitu dia wisuda, bingung dia bagaimana cari kerja, mendapatkan pekerjaan dan semuanya campur baur jadi satu. Disuruh ini ndak bisa, gengsi dong saya sarjana. Disuruh ini gengsi dong saya kan doktor misal. Ternyata kan kemampuan kalah dengan yang belum misal. Nah itu sebenarnya yang perlu kita amankan. Saya bilang tadi bagaimana menjaga channel kita supaya tetap ditonton, tetap kita istiqomah, termotivasi untuk mengisi channel itu. Kita kan begitu pin dikirim, kita merasa sudah aman gitu kan. Kita sudah aman, subscriber sudah aman. Tapi kan bagaimana kita mendapatkan uang dari sana kan? Itu titik nol mulainya kan? Dari sana dia mulai. 1 bulan kita melihat
penghasilannya hanya 45.000 satu bulan. Satu bulan ya. Bulan kedua 65.000, 45 tambah 65 segitu 2 bulan. Padahal cairnya 1,3 ya. Terendahnya 1,3 gitu. Dalam satu kali pencairan kan. Ya. Nah, di sanalah kita harus bagaimana tetap menjaga konsistensi kita supaya tetap kita termotivasi untuk membuat channel. Sebisa mungkin kita buat jadwal gitu. Jadwalkan diri kita, sesibuk apapun kita, sebisa mungkin buat video yang kita upload gitu. Kalau udah bisa besok misal ada kesibukan beberapa hari ke depan, buatnya sekarang, stok dia gitu. Buat 1, 2, 3, 4. Nah, besok upload 1, upload hari berikutnya upload lagi, atau kalau mau upload semuanya jadi satu, nanti dibuatkan dia jadwal. Hari ini tanggal sekian, upload jam sekian, otomatis tayang. Nanti hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Sampai 1 minggu ke depan kita jadwalkan, ada masalah. Seolah-olah kita tetap aktif. Nanti algoritma YouTube tetap dia aktif. Nanti kita direkomendasi oleh YouTube gitu. Yang itu yang paling utama itu. Nah, berikutnya istiqomah itu memang agak luar biasa susahnya itu. ini yang paling susah nih buat YouTuber menurut saya. Kita lihat konten orang mancing, godaannya luar biasa. Padahal kita kontennya kan tutorial misal, kita ikut ngambil channel mancing, padahal kan kita komunitasnya sudah tutorial. Betul. Kan tidak sama orang tutorial di sini dengan tutorial mancing, beda dia. Nah, itu tadi udah dibuka nih sama Bang Is. Jadi bagaimana sebenarnya ya YouTuber itu kalau sudah berhasil di wisuda lah ya dengan pin itu ya. Nah, di wisuda tantangan berikutnya adalah mempertahankan atau meningkatkan eksistensinya atau meningkatkan viewsnya kalau di ininya. Jadi disitulah yang akan menghasilkan banyak dolar ya. Oke. Kemudian kalau tantangan kedepannya nih Bang Isna ini, jadi seperti apa kalau ini kita di Lombok ini, terutama kalau kita tarik lagi di Lombok Timur gitu. Apakah Bang Isna ini melihat apa ya kompetitor nih? Misalnya ada teman lagi yang buat channel tutorial gitu. Nah, bagaimana, apakah itu sebagai YouTuber yang sudah lama nih, sudah berpenghasilan tinggi, apakah itu sebagai saingan? Nggak masalah menurut saya. Mau channel kita sama, kontennya sama, tidak ada masalah. Nanti kan yang penontonnya yang bisa memilah dan memilih. Sama kayak kita melihat jualan ini, misal jualan nasi, semua nasi sama dijual, tapi kan ada rasa, ada jajanannya, teknis menjualnya beda, penampilan desainnya atau displaynya beda. Itu kan menjadi daya tarik tersendiri kan. Mungkin cara ngeditnya, mungkin bagaimana dia membuat dia lebih jelas, atau mungkin ditranslate di bawahnya apa yang disampaikan ada translate-nya, atau mungkin ada bedanya lagi, ada bahasa Inggrisnya, kan luar biasa itu. Intinya enggak masalah mau sama, enggak masalah itu. Yang penting bagaimana cara kita mengemas channel kita supaya orang tetap di channel kita, tetap dengan dengan konten-konten yang kita buat di mereka menjadi penasaran gitu. Kapan dong part berikutnya gitu. Ini luar biasa ini, teman-teman di luar Lombok ini menjuluki Bang Isna ini tutorial, panglimanya tutorial ini ya. Ini udah disematkan channel itu sudah centang biru. Ya. Dulu tahun yang kemarin di awal 2021 dia dicentang biru. Jadi udah, kalau ini ya karena istiqomah itu kan, jadi sudah terbaca ini sudah satu aliran. Kalau teman-teman ketik di pencarian tuh Isna ini Panglima, pasti sudah nangkring dia paling atas. Gitu. Oke, ini luar biasa nih ya, sangat luar biasa. Jadi hari ini pertama kalinya Bang Is ini berada di depan kamera, karena biasanya kalau perhatikan saja tutorialnya buka Isna ini Panglima, di situ banyak menjelaskan kadang trik-trik ya seperti tadi dikatakan. Jadi mungkin sebagian orang mengatakan udah bisa, ternyata Bang Is ini mengambil segmen yang 80% tidak bisanya itu gitu ya, belum tentu misalnya cara restart HP saja masih ada kan. Jadi seperti itu, ini cara, memang kita harus berpikir out of the box. Jadi berpikirlah di luar kebiasaan orang, sehingga kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian Bang Is nih, untuk YouTuber pemula, apa nih nasihat untuk adik-adik atau teman-teman yang baru mau merintis? Kan memang saya dengar keluhan teman-teman ini memang banyak sekali kendalanya. Tapi secara umum adalah
misalnya untuk mendapatkan subscriber aja udah jungkir balik misalnya seperti itu. Kemudian apalagi untuk mengejar jam tayang nih. Ya. Nah, untuk pemula nih, apa yang kira-kira bisa kita berikan saran? Oke. Untuk subscriber pemula, teman-teman pemula, posisi teman-teman saat ini sama dulu posisi kita ya. Semua mulai dari 1 subscriber. Ya, kita mulai dari 1 subscriber. Itu pun saya subscribe sendiri dulu. Saya buat channel 2 email kan, dulu saya subscribe sendiri, itu subscribe pertama. Posisi kita sama. Bagaimana kita mendapatkan subscriber, jam tonton, memang itu menjadi masalah bagi kita semua. Nah, untuk teman-teman subscriber pemula, tetap fokus, tetap istiqomah, konsisten di channel yang dibuat. Mau channelnya masa-masa silahkan, mau channelnya ngaji silahkan, mau channelnya tutorial monggo, mau channelnya mancing silahkan. Yang penting istiqomah, jangan pedulikan kiri dan kanan. Ini sama kayak kita training di suatu perusahaan. Penghasilannya sudah ada di depan mata kita. Tinggal bagaimana cara kita kayak kita melihat sawah lah gitu ya. Ini sawah 1 hektar, silahkan digarap sawahnya. Kamu buat hotel silahkan, buat beruga silahkan. Jelas bagaimana kita memanfaatkan itu. Nah, istiqomah itu yang paling penting, atau konsistensi. Yang kedua, cari video-video yang membuat kita tetap termotivasi. Ketika kita down, nah berusaha carilah video yang kira-kira membuat kita semakin semangat lagi. Itu. Yang ketiga, cari hobi yang menghasilkan gitu. Ini hobi yang menghasilkan. Buat konten hobi teman-teman gitu ya. Jadi misalnya yang hobinya mancing, nah silahkan buat konten mancing. Yang hobinya buat mainan dari kayu atau origami, silahkan buat, karena itu hobinya. Kenapa saya bilang hobi? Karena nanti hobi itu kita tidak akan terbebani dengan konten yang akan kita buat. Jadi apapun gaya, apapun semua konten yang kita buat, kita akan tetap enjoy. Kalau kita tidak hobi, nah kita akan berada di posisi kita akan bingung, apa lagi besoknya, apa lagi ya, bingung lagi. Sedangkan kemampuan kita sudah habis. Nah, makanya jadikan hobi sebagai pekerjaan dan penghasilan. Gitu. Ini mantap, ini luar biasa. Kalau kata Bang Isna ini adalah hobi. Jadi kalau saya sering membahasakannya itu, diri kita adalah konten sebenarnya. Jadi apa yang ada di diri kita seperti tadi hobi, ya itu akhirnya menjadi sukarela itu, Bang Is. Jadi sukarela apa yang kita lakukan, padahal ketika kita ngupload ini ikhlas sudah, pas sudah gitu kan. Mau seberapa pun viewsnya kan kita kan ya sudah lah, kita juga nanti kalau booming kan pasti tahu juga gitu. Karena nanti ujung-ujungnya nanti kan di penghasilan. Gimana pun kita nonton video sendiri, subscribe sendiri, tetap nanti di ujungnya penghasilan. Tidak mungkin kita 24 jam nonton video sendiri kan. Tidak mungkin kan. Capek kita juga. Bagaimana caranya supaya video itu ditonton orang? Untuk ngejar jam tayang mungkin ya bisa lah. Tapi setelah jam tayang terpenuhi, apakah penghasilan juga akan cepat terpenuhi? Tidak. Yang penting cari komunitas yang kira-kira membahas masalah itu. Misal sebagai operator ya nongkrongnya dengan operator atau di grup operator. Misal masalah melukis, carilah teman-teman yang suka melukis gitu. Nanti kan di-share di grupnya gitu. Atau ada yang paling ekstrim ya. Nah, ini ekstrim nih. Kalau dia sebagai dosen misal, kan ada nama mahasiswanya itu kan. Ya kalau udah subscribe, nanti nilainya ya akan saya kurangi 1. Tapi itu kan ya kembali ke pribadi masing-masing. Tapi nanti kan kembalinya itu di penghasilan itu. Dia subscribe sekarang, tapi nanti pas dia pulang terus lupa gitu kan. Apa udah nggak ingat lagi dosennya karena mengurangi nilai katanya dulu. Intinya buat orang nyaman di rumah kita, di channel kita gitu. Itu intinya. Ini sangat luar biasa nih nasihat dari Bang Isna ini. Kemudian Bang Isna ini dengan apa yang sudah dicapai sekarang, ini saya mengibaratkan sebenarnya kalau fokus gitu kan, ini sangat luar biasa nih, udah mengelola 2 channel yang monet, penghasilan dari 2 channel ini sebenarnya sudah sangat luar biasa penghasilannya gitu. Gimana sebenarnya ke depan ini Bang Is untuk pengembangan dari Panglima Tutorial? Sebenarnya di benak saya sudah banyak sih akan kemana yang akan saya buat itu. Cuma saat ini kan masih sibuk di dunia nyata.
Jadi apa namanya, saat ini masih fokus di sana terkait dengan masih tutorial ya. Cuma nanti akan ada, atau nanti pekerjaannya karena di dunia nyata luar biasa ya. Iya betul. Karena saat ini sedang, tapi kalau masalah penghasilan dia bisa sampai 5 kali lipat, 6 kali lipat lah dari pekerjaan utama ini. Pekerjaan utama. Di sampingannya ya, yang ini, yang YouTube ini sampingannya, tapi yang utama dia kalau dikalikan itu sampai 6 kali lipat dia penghasilannya. Tapi dia sampingan. Untuk membuat dia menjadi utama dan pekerjaan utama itu sampingan itu saat ini masih belum bisa. Masih fokus di, nggak tahu nanti di kedepannya mungkin saya fokusnya di YouTube. Tapi nanti biarlah waktu yang menentukan. Oke, ini udah dibocorin nih sama Bang Is. Jadi memang dengan penghasilan sekarang di atas 10 sudah ya, aman di atas 10 itu pun posisi tidak ngonten itu. Tidak ngapa-ngapain sudah. Tidak ngapa-ngapain, itu cuman ngelihat ini statistik aja. Pokoknya itu. Tunggu setiap tanggal 21, 22 gajian sudah. Posisi seperti itu aja udah belasan juta gitu, aman dah setiap bulan gitu. Bagaimana kalau teman-teman memang yang berniat fokus kan? Ya ini motivasi yang sangat luar biasa dari Bang Isnaini. Semoga teman-teman yang menonton channel ini menjadi motivasi sangat luar biasa. Nah, Bang Isnaini ini termasuk yang banyak memberikan saya masukan, support di YS Podcast ini. Kalau Bang Isnaini nonton selalu komen di situ, luar biasa. Ini komunikasi saya sebetulnya di dunia maya udah beberapa waktu yang lalu itu. Kira-kira apa closing statement atau harapan Bang Isnaini terkait dengan konten kreator digital saat ini? Oke. Untuk teman-teman YouTuber semuanya dimanapun berada, mau Lombok, mau Bali, Jawa dan semuanya. Saat ini kan banyak istilahnya pasukan rebahan istilahnya. Ya, betul. Nah, teman-teman yang suka dengan pasukan rebahan atau tidak ngapa-ngapain dapat uang, nah disinilah tempatnya di YouTube ini. Ada dua istilah, ada namanya passive income dan ada namanya active income. Nah, kalau aktif kita kerja dibayar, tidak kerja tidak dibayar. Nah, kalau di YouTube kita kerjanya sekali dan video kita yang kerja. Nah, selama video itu ada, tetap akan menghasilkan. Setiap hari itu, siapapun selama tidak ada masalah dengan video itu, sampai YouTube mungkin kalau bangkrut kayaknya susah, agak-agak tidak bisa mungkin saat ini, karena dia yang memegang rating saat ini yang di dunia digital. Jadi itu, jadi untuk pasukan rebahan silahkan manfaatkan HP-nya. Kalau suka game silahkan buat konten game. Ya, sambil nge-game tapi menghasilkan. Itu luar biasa. Bahkan game paling banyak itu. Konten game sedang booming. Tapi pesan saya bagi teman-teman yang YouTuber pemula, jangan tertarik, jangan terpancing dengan teman yang mendapatkan penghasilan luar biasa. Dalam artian dia channelnya ini membahas masalah ini, kita rame-rame ke sana. Takutnya nanti stuck di sana, bingung untuk lanjutannya video itu. Kalau fokusnya di bidang masak, ya fokusnya di masak, karena how to istilahnya kayak evergreen. Ya, evergreen. Kayak tutorial, pokoknya tutorial masak, tutorial lah secara umum bagaimana cara dan semuanya itu tidak lekang oleh waktu. Jam berapapun, hari apapun, tanggal berapapun, mau hari apapun, tetap dia akan dicari sama orang ya. Itu namanya evergreen. Evergreen, tapi penghasilannya tidak terlalu naik, tapi standar stuck, dia naiknya sedikit tapi stabil gitu, stabil. Dan yang paling penting adalah ini yang agak susah, ini istiqomah itu. Ya, istiqomah itu yang luar biasa susahnya. Ada lagi nasihat ini? Pokoknya jadikan hobi sebagai penghasilan, itu sederhananya. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan ya. Ya. Yang game silahkan dengan hobi gamenya tapi yang menghasilkan. Yang mancing silahkan dengan hobi mancingnya tapi yang menghasilkan. Yang sebagai operator silahkan dengan konten tutorialnya. Dan yang sebagai dosen mungkin atau sebagai guru bisa dengan metode ngajarnya, trik ngajarnya dan lain sebagainya. Fokus, semangat dan passive income gitu. Ini kalau saya ini kaum rebahan dapat pendapatan terus ini. Jadi ternyata betul
Jadi kalau memang sudah maksimal membuat video, kemudian CEO-nya tinggal tunggu saja sebenarnya ya, Bang Isneni ya. Kemudian ya sudah tinggal berkreativitas lagi gitu. Nah, dengan kata kuncinya tadi jadikan hobi ya sebagai penghasilan itu. Jadi kalau hobi nggak susah, tidak akan bosan sebenarnya. Ya, betul. Jadi akan terus muncul ada ide-ide baru ya. Betul. Nah, ini sangat luar biasa. Terima kasih Bang Isneni kesempatan berbagi. Ya, ini saya apresiasi sekali. Jarang-jarang nih Bang Isneni bisa tampil di depan kamera, tapi di Yes Podcast beliau bisa hadir memberikan support yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih atas kehadirannya di sini dan juga dukungannya untuk pengembangan Yes Podcast ke depan, Bang. Oke, demikian teman-teman. Jangan patah arang, jangan patah semangat, teman-teman ya. Kata Bang Is, jadi subscriber pertama selalu diri sendiri. Jadi memang benar itu. Akan ada masanya lah. Ya, akan ada masanya. Kita sudah tidak minta lagi orang untuk subscribe, tapi dengan sendirinya. Apalagi beli-beli itu janganlah. Ya, betul. Apalagi itu biarkanlah secara alami. Ini sudah buktinya yang dilakukan oleh Bang Isneni. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.